Datanglah segera setelah dia datang. Lagi pula aku tidak punya uang. Laps, aku. Mengapa ini berbeda dengan saat saya masih kecil? Ketika saya masih kecil, bisakah hal yang sama terjadi sekarang setelah saya dewasa? Anda seorang gadis besar. Anda tidak tahu bagaimana menjadi malu. Anda berbalik. Saya memakai celana. Cepatlah. Wang masih membawa banyak orang bersamanya kali ini. Jika kamu tidak cepat, kamu akan dipukuli. Potong. Mereka benar-benar ada di sini. Tidak, berhenti! Berhenti! Xiaohan, kenapa Anda tidak membayar saya kembali 300 ribu? Saya? Apakah? Aku akan menghukum. Apakah Anda percaya? Bisakah kamu menariknya? Jika bukan karena Anda menggunakan pasir itu untuk... Adapun warisan saya 600. Apakah semuanya sudah berakhir? Itu masih Jangan beri aku omong kosong. Bayar kembali uangnya atau bayar nyawa dari. Bayar kembali uangnya. Pak! Jangan lagi! Wang Mati! Jika Anda berani menindas laki-laki, aku akan membiarkan ayah mengusirmu keluar desa. Jangan mengira ayahmu adalah kepala. Aku tidak berani memukulmu. Saya masih orang terkaya di desa. Saudara Mat, Bersikaplah akomodatif saja. Sayuran di ladangku akan segera matang. Ketika saatnya tiba saya menjual. Aku akan membayarmu kembali secepat mungkin. Oke? Hanya makanan lusuh. Demi istok lagu Vinsau. Cukup untuk apa? lagi pula saya tidak punya uang hari ini. Jika bisa, pukul aku. Bukan. Kakak, Xiaohan! Xiaohan! Wang Mati, kamu bajingan. Beraninya kamu menyentuh laki-laki saya. Aku akan bertarung denganmu. Pelacur bau. Hari ini saya akan tangkap dia. Biarkan aku pergi. Yoko. Saya tidak menyangka ini. Anda memiliki sosok yang cukup bagus. Bah, Pelacur bau. Temperamennya cukup kecil. Apa yang kamu lakukan? Pahlawan menyelamatkan keindahan. Hari ini kalian berdua. Saya akan mengalahkan mereka semua. Kenapa kamu tidak segera keluar? Tunggu saja aku. Tunggu saja aku. Kakak Xiaohan, kamu luar biasa. Aneh, apa yang baru saja terjadi? Tidak bisa memikirkanku tanpa diduga makhluk abadi di tetapi kamu, bocah nakal sepertimu, membuka segalanya. Siapa? Siapa yang berbicara? Anak laki-laki, anak. Kamu terlalu penakut. Begitu juga dengan kakekmu. Tapi itu dipecahkan olehmu. Apakah ini dianggap takdir? Artinya, kamu tahu kakekku. Ayo menjadi murid sekarang. Saya baru saja bangun. Kekuatan jiwa tidak mencukupi. Setelah mewariskan praktik keabadian tertinggi Anda, akan tertidur. Keajaiban tertinggi yang Anda sebutkan. Bisakah itu membantu saya menghasilkan uang? Tanah pasangan kekayaan dan hukum. Tanpa diduga. Tuanku, dia adalah orang miskin. Ya ampun! Di mana orang-orangnya? Anda memberikan 3 tetes cairan spiritual. Mempercepat pertumbuhan tanaman. Juga memiliki efek bergizi. Lewat sini, Anda tidak perlu khawatir. Tidak bisa menjual lobak. Lobak ini kelihatannya enak sekali. Raja Wortel terbaik. $10. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambil? Saya Wortel. Anda tidak bisa menjual 1 pon untuk $1. Kakak laki-laki, dalam bisnis ini, setiap orang mempunyai bisnis, maka Anda tidak bisa menjualnya. Bukan berarti saya tidak bisa menjualnya, Kak. Anak Anda perlu ditangani. Saya menginginkannya hari ini. Kakak ketiga. Itu kamu, menaikkan harga mengganggu ketertiban pasar. Hei. Lobak ini kelihatannya, tapi aku beritahu kamu, segala sesuatunya harus ada aturannya. Pasar ini memiliki aturan pasar. Jika Anda ingin menjualnya di sini, Anda harus mematuhi aturan pasar. Tahukah kamu? Aku tahu. Kamu merokok. Ayo. Orang ini membuat tentang dirinya sendiri di sini. Apa yang dimaksud dengan Raja Wortel terbaik? Aku beritahu kamu, saya menderita sembelit selama beberapa hari. Aku bahkan tidak bisa makan lagi. Jangan macam-macam denganku. Apakah Anda sembelih? Mengapa kamu tidak memberiku wortel? Meski saya tidak berani mengatakan bisa menyembuh. Tapi saya pastikan Anda memakannya dengan nikmat. Apakah kamu sedang bermain-main denganku? Bolehkah aku memakannya sekarang? Keluarga saya adalah seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Aku melihatmu seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketidakseimbangan lipid. Jika ya... Ini mungkin sedikit menjadi masalah. Mengapa Anda tidak makan satu saja dan mencobanya? Mencoba.
Saudaraku, apa yang terjadi? Kalian menyakiti kakak laki-lakiku, kan? Tersinggung. Jika Anda tidak bisa memakannya, jalan. Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan? Berdiri, diam untukku! Hahaha, saudara laki-laki. Anda adalah penyelamat saya. Bagaimana Anda bisa menjadi wortel? Ini bukan obat mujarab, bukan? Siapa namamu? Saya? Siapa nama? Namaku. Tapi saudara, ini hanya wortel. Penyelamat sudah tidak mungkin lagi. Tanam yang bagus. Mulai hari ini, kamu adalah saudaraku. Kakak ketiga? Tutup mulutmu. Aku beritahu kamu, mulai dari hari ini, Leohan adalah saudaraku. Siapa yang berani menggetahnya? Itu menindas saya. Ya. Kakek, itu yang kamu katakan. Di mana tuannya tinggal? Itu benar. Itu saja. Apakah ini rumah Tuan Xiao Risu? Kamu temui kakekku. Benar. Kakekku dan kakekmu adalah teman lama. Yang sekali kami datang ke sini sejak dia adalah seorang dokter untuk orang tua. Apakah dia ada di rumah? Masuk dan duduk. Terhadap. Maaf, kalian terlambat. Kakek saya meninggal setengah tahun yang lalu. Kakek, Saudara Xiao, mengapa kamu tidak menunggu saudara? Tuan Xiao memiliki keterampilan medis yang luar biasa, menyelamatkan begitu banyak orang. Kok bisa meninggal dunia? Apakah kamu berbohong? Saya, Hujan atau jangan main-main. kakek. Bagaimana dengan penyakitmu? Orang tua ini tampak kuning, kulit kering, dan masih sangat tipis. Saya hanya takut, saya terkena penyakit ini. Tidak banyak waktu tersisa. Anak, saya adalah rekan seperjuangan kakekmu. Panggil saja aku, Kakek Lin. Ya. Anda adalah cucu Xiao Rui. Siapa namamu? Siapa lagi yang ada di rumah? Halo, Kakek Lin. Namaku Xiao Han. Ayah saya adalah satu-satunya yang hidup. Dia sedang bekerja di luar kota sekarang. Karena beberapa orang ini adalah teman lama kakekku. Tepat sekali. Saya telah menggoreng beberapa sayuran di atas kompor. Jika Anda tidak keberatan, makan saja beberapa gigitan di sini. Tidak keberatan, tidak keberatan. Lalu aku akan menyajikan makanan untukmu. Xiao Han, kamu bajingan. Keluar dari sini! Jangan terlalu bersemangat. Mari, kita bicara baik. Tidak ada yang perlu dikatakan. Anda berani mengalahkan saya jika Anda tidak membayar. Rumah sakit tempat saya tinggal selama 3 hari. Patahkan salah satu kakinya untukku. Hei, jangan lakukan itu. Awas. Terima kasih. Saya punya 10.000 yuan di sini. Saya mendapatkannya dari menjual saya. Anda menyimpannya dulu. Saya pasti akan membayar Anda kembali uang berikutnya. Berhenti melakukan ini. Mulai sekarang, lahan sayur seluas 300 hektar itu milikku. Hak untuk membayar. Tidak mungkin. Jangan ditindakan! Berhenti. Lancang. Pergi. Bersihkan itu untukku. Bersihkan ini untukku. Xiao, kamu kejam. Akan kulihat berapa lama mereka bisa melindungimu. Angah. Ini Tuan Lin. Apa identitas Anda? Beberapa hooligan sangat ketakutan. Apakah kamu tidak mendengarnya? Saya memukuli mereka sampai mereka dirawat. Tinggal selama beberapa hari. Tapi pertarungan ini bisa disebut Alasan apa yang kamu cari? Hujan atau cerah. Lebih tenang. Ya. Anak, ini adalah cek senilai 1 juta. Ini adalah cek senilai. Anda menggunakannya untuk... Anda adalah cucu saudara laki-laki Xiao. Dia adalah cucuku Lin Tianan. Aku tidak bisa mengabaikan urusanmu. Lalu, Kakek Glenn. Saya tidak bisa mengambil uang ini. Jika kamu percaya padaku, simpan saja cek ini. Ini adalah uang yang harus saya bayar. Saya bisa membayarnya kembali sendiri. dia layak menjadi cucu saudara Xiao. Seperti yang diharapkan dari keras kepala yang sama persis. Baru saja. Terima kasih Kakek Lin karena telah membantuku. Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diucapkan terima kasih. Botol ini, aku melatihmu. Saya melihat Anda mengambilnya kembali. Anda bisa memasak sayuran atau membuat buah-buahan. Kamu terlalu pelit, kan? Terima kasih kepada Kak. Baru saja saya ingin membantu Anda melunasi hutang Anda. Kamu... Kakek, Tapi, saya baru saja menolak Kakek Lin juga. tidak tahu mana yang baik atau saya... Anda adalah seorang pemuda yang ambisius seperti kakekmu. Jika Anda punya kesempatan, Kakek Lin selalu diterima. Oh, anak, kalau begitu kita kembali dulu. Ayo kakek.
Tunggu. Kak, kamu menungguku di sini? Kakek Lin, ini adalah saat kakek saya masih semacam cairan spiritual. Konon efeknya sangat ajaib. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit Anda. Bagus! Sesuatu yang dikembangkan oleh Tuan Shen pasti bisa disembuhkan. Bagaimana kabarmu? Saya lupa. Tidak apa-apa. Keterampilan medis rekan seperjuangan saya? Enggak, luar biasa. Kami tidak terburu-buru untuk pergi. Oke. Kalau begitu, ayo masuk dulu. Kakek Lin, Kataku, apakah kamu terlalu pelit? Sangat banyak. Membasahi mulut saja tidak cukup. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tidak. Tahukah Anda? Apakah ini buang-buang waktu atau tidak? Saya mengeluarkan beberapa tetes cairan spiritu. Dagingnya sudah dipotong. Kakek Lin, Anda meminum semua ini. Jangan sia-siakan. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Oke. Sangat bagus. Sangat bagus, sangat bagus, sangat efektif. Xiaohan, tolong beri kakek beberapa tetes lagi dengan cepat. Ups, aku sudah memberitahumu segalanya. Apakah Anda mengerti apakah kekurangannya diisi kembali atau tidak? Namun, jika Anda ingin kakek Lin melakukannya, oke. Kalau lebih cepat, mungkin perlu membayar sedikit harga. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya dapat memberitahu Anda. Jika Anda tidak mengikuti aturan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Benarkah Anda mendengar puisi kuno? Siang hari pada hari mencangkul. Ayolah. Harga yang Anda sebutkan, mungkinkah kamu membiarkan aku datang begitu? Biarkan saya membantu Anda mengeluarkan wortel. Potong. Ini hanya setengah harga. Itu, yang ini cukup menarik. Kalau begitu, ajari apa yang harus saya lakukan? Ini tidak sederhana. Optimus, apakah kamu melihat? Ini tidak sederhana. Mengerti? Kataku, Nona Lin. Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu mencabut wortel, kamu akan terjatuh. Hotong, siapa yang belum pernah merasakannya untuk pertama kali? cukup cantik. Kataku, Xiaohan, bisakah kamu menggosok pinggangku untukku? Ini terlalu melelahkan. Pinggangku hampir patah. Ini tidak bagus. Tidak begitu bagus. Itu, meskipun kakekku berkat mengajariku sesuatu teknik pijat tradisional, tapi Saya tidak mengatakan apapun. Anda menjadi lebih pendiam. Katakan lagi, tahu saja, saat kamu melihatku secara diam-diam, aku juga belum pernah melihatmu malu. baiklah kalau begitu. Baunya enak sekali. Pantas saja para bos besar itu. Jika Anda punya uang, pertahankan simpanan. Xiao, Ah? kenapa kamu pergi? Oh, bukankah kakek Lin jahat? Saya memikirkannya dan berkata, bisakah kamu menangkap sesuatu? Kelinci ayam. Sehingga saya dapat memulihkan kesehatan kakek Lin. Cukup berbakti. Kamu tunggu aku, dan aku akan pergi bersamamu. Bisakah kamu menunggu? Nona Lin, dan kecepatan Anda. Tunggu sampai kita bahkan tidak bisa menangkap bulu ayam. Saya belum. Aku lelah membantumu mencabut wortel sore ini. Xiaohan, kamu menggendongku. Ini tidak bagus, bukan? Omong kosong apa? Tidak. Hai, ibi. Cak. Turun. Turun sedikit lagi. Brengsek, beraninya kamu. Hah? Tidak, itu kecelakaan. Harap bersikap lembut. Hehehe, ada seekor ayam. Saya benar-benar beruntung hari ini. Itu di sana. Pelan-pelan. Itu berjalan. Sepertinya sup ayam malam ini tidak ada harapan. Ini semua salahmu. Tarik aku. Bangun. Xiaohan, tunggu aku. Saya pergi keluar untuk melakukan bisnis. Apa yang akan kamu lakukan? Katakan lagi. Kamu keluar dengan mengenakan pakaian ini. Saya tidak takut kehilangan wajah Nona Lin. Saya ingin melihatnya. Anda wortel? Berapa harganya bisa dijual? Oke, ayo pergi.
Tunggu aku. Datang dan ambillah. Saudara, laki-laki. Ops. Kakak panjang, kakak ada di sini. Bagaimana bisnisnya? Oke. Nanti, apakah mereka... Tidak. Lihat, dia hanya seorang kolektor uang. Apa yang membuatmu malu? Lihatlah wajah kecilmu yang memerah. Saya sedikit sibuk selama 2 hari terakhir. Aku sudah memberitahumu tentang resep. Saya lupa. Berbicara tentang ini, saya harus berterima kasih lebih banyak lagi. Tak perlu resep itu lagi. Penyakit saudara saya sembuh tanpa pengobatan. Makan saja wortelmu. Saya tidak hanya bisa makan sekarang. Saya masih bisa minum supnya. Biasa. Hanya kamu, wortel. Sisihkan mobil untukku. Oke. Ayo kawan. Sedikit menyenangkan. Kakak panjang. Kami bersumpah bersaudara. Jika Anda memberi saya uang, Anda tidak akan... Saudara-saudara, kakak-kakakku masih menyelesaikan rekening. Jika Anda tidak mengambil, saya memandang rendah kakak laki-laki saya. Saudaraku loh, aku benar-benar tidak bisa menerima. Bebas makan dan bebas ambil dari saudara. Aku, Longsan, tidak. Lagi pula, uang ini bukan untukmu, kepada adik-adik. Terima kasih. Sorry. Memuat. Apa yang sedang... Ini milikku. Apa milikmu? Masa kamu hitung berapa harga saya menjualnya? Saya akan menghitung. Sebenarnya dijual seharga 28.000. Aku berangkat untuk membeli baju baru. Hei, tunggu aku. Yoho! Xiaohan! Apakah Anda menghasilkan uang dengan menjual sayuran di sini? Takdir akan berada di sini sekarang. Belum menyerah? Sebenarnya, saya masih harus berterima kasih. Jika tidak, Anda membawa saya ke Kabupaten Yunfeng. Bagaimana saya bisa mengenal Lu Yuan? Hei, apakah kamu melihat pacarku? Direktur Administrasi Pasar. Lo Yuan. Sayang, Xiaohan, kamu kenal dia? Lalu selamat untuk kalian berdua. Xiaohan, saya menasihati Anda. Lebih baik segera menyerah padaku. Lagi pula, apa yang aku jalani sekarang? Sangat bagus. Lumayan untuk uang juga. Jalani saja kehidupan yang baik. Jika Anda tidak kekurangan uang, belanjakan lebih banyak. Lagi pula, masih banyak orang yang kekurangan uang. Ziki, lihat apa yang kamu katakan. Katakan yang sebenarnya. Pengeluaran saya hari ini lebih dari jumlah yang Anda belanjakan dalam sebulan. Lihat, kamu sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak bisa membuka panci. Masih berutang banyak. Ditakdirkan untuk menjadi bujangan seumur. Sayang. Kamu telah menunggu lama sekali. Aku akan membelikanmu buah kesukaan. Kau balas dengan cepat. Saya suka penjual sayur. Hasil bagus apa yang bisa didapat? Gadis, apakah kamu bodoh? Ingin aku mengatakannya. Nona Yang, kamulah yang bodoh, kan? Meninggalkan mutiaranya. Perlakukan toples tanah sebagai harta karun. Ini tak bodoh. Apakah kamu melihatnya? Hanya beberapa jam. Xiaohan telah mendapat banyak uang. Nona ya, jika tidak terjadi apa-apa, kami tidak akan menemanimu lagi. Kamu pecundang. Bagaimana aku bisa mengenal wanita seperti itu? Xiaohan, Sebuah ci. Apa yang salah? kaki ayahku patah. Lagi dah lihatlah. Iya, bagus. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Saya akan pergi ke rumah kepala desa. Aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Di mana kepala desanya? Ayahku belum kembali. Bukankah, apakah kaki kepala desa patah? Kakak Xiaohan, aku berbohong padamu. Kakak, kamu sudah lama tidak ke rumahku. Sebuah ci. Kamu hanya main-main. Maaf. Saya tidak akan berani melakukan. Oke, Baik-baik saja. Kalau begitu kita kembali dulu. Tunggu sampai kepala desa kembali. Ayo makan lagi. tunggu. Siapa dia? Dia tidak mungkin menjadi pacarmu. Tidak. Namanya Lin Yuqing. Dia adalah teman baikku. Datang saja ke rumah saya selama 2 hari. Jadi itu saja. Lalu jika tidak terjadi apa-apa, kami akan kembali dulu. Ya. Ayo pergi. Bagaimana? Aku akan menjadi pacarmu, memberimu lebih banyak wajah. Anda belum bersedia. Betul. Hei, apa maksudnya? Wanita ini tidak layak untukmu atau membuatmu malu? Saya tidak berbicara tentang Nona Lin. Tidak ada hubungan di antara kita sejak awal. Mengapa membiarkan orang lain salah? Katakan lagi. Jika waktunya tiba, Tuan Lin akan pergi. Di antara kita. Itu tidak penting lagi. Lalu aku akan menjadi siapa? Apakah Anda ditinggalkan oleh orang lain lagi? Gadis, kamu tidak pergi ke lapangan bersama Xiaohan hari ini? Lela, Orang itu, dia tidak akan membiarkanku pergi. Dia menggangguku. aku melihat Xiao. Bukan begitu, kamu sudah sangat menyiksanya. Siapa cucumu? Masih cemburu. Selama Xiaohan bersedia, properti keluarga Lin kami. Dia harus mendapat bagian. Saya tidak begitu mengerti. Mungkin kita akan menjadi properti keluarga. Tidak sebanyak dia. Dia masih harus membantu. Jadi, kakek, saya memutuskan kompensasi pada Xiaohan. Inilah hutang kakek mereka kepada keluarga Xiao. Kakek, apa maksudmu?
Apa yang salah? Hujan atau cerah? Bagaimana kabarmu? Aku memutar kakiku. Saya ingin berdiri, tetapi tidak bisa berdiri. Lalu aku... Sayangnya, Hah? Syohan, tunggu sebentar. Biarkan aku memakai biar. Bagus. Jika kamu baik-baik saja, beritahu aku. Syohan, masuk. Hujan, apakah kamu baik-baik saja? Aku memutar kakiku. Ini akan baik-baik saja dalam 2 hari. Kalau begitu, aku akan menggendongmu masuk dulu. Anda mengalami dislokasi sendi pergelangan kaki. Saya perlu melurus. Maka bersikaplah lembut. Ini mungkin sedikit menyakit. Bersabarlah. Penjahat! Syahan, Sim berkata, kamu menjadi makmur dalam 2 hari terakhir. Wah, masih. Untuk Syahan, ada orang yang melindungi Anda di desa. Di sini. Biarkan saya melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda. Siapa yang peduli? Kakak ketiga. Kakak ketiga, kenapa kamu di sini? Orang-orang di bawah komando saya tidak tahu apa-apa. Jangan kaget. Saya datang hanya hal kecil. Berkemaslah dan pergi. Jangan pernah menghalangi jalanmu. Apakah itu dia? Ya. Itu. Aku beritahu kamu saudara ketiga. Jika Anda tidak membayar kembali uang hutang Anda kepada saya, dan Sialan kau, Wang Mazi. Kamu bahkan berani memukulku, Kakashi. Mencarimu. saudara, Saudara, apa yang harus dilakukan dengan joroan ini? Lepaskan kakinya, lepaskan kakinya. Tunjuk ke suatu tempat. Syahan, saudara Xiao. Aku bersumpah, aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Wang Mazi, bukankah seharusnya kamu mengakui kesalahanmu sekarang? Tunggu sampai kita mereka menindas saya lagi dengan mengandalkan popek. Beraninya kamu menindas kakak Xiao berkali-kali. Saudaraku, lupa. Wang Mazi dan aku, bagaimanapun, kita bisa dianggap sebagai sesama Rekan senegaranya. rekan senegaranya. Ya Tuhan, lepaskan saja dia. Itu semua tergantung pada saudara. Wang Mazi, ingatlah ini untukku. Kakak Xiao adalah adikku Longsan. Jika Anda berani tidak menghormatinya lagi, aku akan membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Terima kasih, saudara. Terima kasih saudara Xiao. Keluar. Itu. Apa yang terjadi tadi malam? Maaf. Saya tidak. Apakah Xiaohan ada di rumah? Yang Wei! Syohan, apakah kamu di rumah? Syohan, Untuk apa kamu di sini? kembalilah. Saya datang ke sini hari ini. Saya datang kepada Anda untuk membahas kerjasama. Saya dengar penjualan lobak di pasar Anda bagus. Saya menghasilkan hampir Jadi apa? Syohan, wortel Anda itu tidak ditanam dari tanahmu kan? Lab, saluran pembelian. Hanya sepatah kata dari pacarku. Setelah itu, Wang Mazi, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bah. Tidak ada komentar, silakan kembali. Hei, tidak tahu mana yang baik atau buruk, Syohan. Sejak kamu, saya sangat ingin tahu tentang lobak. Ayo. Kemudian Anda menghabiskan 100.000 yuan. Ku beli berita ini dari saya. Syohan, Anda bajingan. Anda ingin saya membayar Anda 100.000. Apakah kamu tidak tergila-gila menjadi Saya mengerti. Orang gila yang malang. Itu kamu. Syohan? Tunggu saja aku. Hai! Apa yang sedang kamu lakukan? Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Oh, Anda mengambil cairan roh? Di mana itu disembunyikan? Ini rumahku? Anda datang ke rumah saya untuk masih sangat percaya di... Siapa yang menyuruhmu pelit? Saya! Ayo cepat. Jangan khawatir. Kapan kakek Lin akan melakukan tetes kedua? Saya mengetahuinya dengan baik. Tapi itu sudah lama sekali. Masih belum puas dengan titis kedua. Apakah Anda enggan untuk menyerah? Tidak, saya tidak sedang membicarakan Anda, Nona Lin. Anda mengira cairan spiritual itu? Maka Anda dapat memilikinya. Jika aku beritahu kamu. Pernah ada yang menawarkan? Pernah ada seseorang. Kakek saya tidak mau menjualnya. Oh, sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa aku berbohong padamu? Itu. Lalu kenapa kamu tidak menjualnya? Anda menjual, Anda juga tidak akan melakukannya. Tas sangat buruk untuk ditinggali, bukan? Bagaimana saya tahu tentang kakek saya? Menjual buah. Tidak banyak. Luyuan? Kami menerima laporan dari masyarakat. Katakanlah Anda dengan sengaja menaikkan dengan harga 10 kali lipat dari harga pasar sayuran untuk ikutlah denganku. Laporkan. Saya melihat orang yang melapor. Hanya dirimu sendiri. Apakah itu aku? Saya juga tidak tahu. Bagaimanapun juga, kita juga perlu menjaga kerahasiaan pelapor.
Saya ingin bertanya, apa itu istirahat? Harga tentu saja berbeda. Mari kita bicara lagi tentang masalah kualitas. Saya menjual lobak. Anda pergi kemana-mana dan bertanya-tanya. Mana yang tidak bagus? Berdalih, saya melihat wortel Anda jelas sekali disuntik dengan obat-obatan. Itu sebabnya rasanya berbeda. Tidak heran. Saya pikir Anda lah yang membuat pertengkaran. Anda menyebarkan rumor dan fitnah. Wah, bisa memiliki harga yang berbeda. Rasa ini tentu saja berbeda juga. Bagaimana kamu mendapatkan wortelku? Itu tidak akan berhasil. Tapi $1, 1 pon lobak. Anda mengambil. Itu juga melanggar peraturan terkait. Harus menjalani pemeriksaan. Kamu Cima, apa yang diterima? Sudahkah Anda memberikan persetujuan Anda? Hujan atau cerah? bukankah ini pacar kecilmu? Bukankah ini Pak? Bagaimana? Anda masih membutuhkan seorang wanita untuk maju dan membantu Anda. Lu Yuan, jangan terlalu bangga. Jangan kira aku di sini. Apakah ada trik yang memalukan? Roommate. Katakan padaku dan dengarkan, saya ingin melihatnya. Apa yang mampu kamu lakukan? Kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Tuan Xiao boleh pergi sekarang. Belum berangkat. Saya sudah lapar. Masak untukku. Cepat pulang dan masak untukku. Ayo, pergi. Anda baru saja berbicara dengan Lu Yuan. Apa sebenarnya yang dikatakan? Tentu saja ini tentang dia dan Yang Hu. Yang Hui, wanita yang kejam. Tuh, dia dan Lu Yuan. Mereka hanya pasangan. Hei. Iya. Telepon saudari. Dengar, Jangan menggonggong. saya baru saja menyelamatkan. Panggil aku saudari. Dengarkan apa yang terjadi. Aku bilang jangan berterik. Jangan membuatmu marah. Bajingan! Hei. Kakak Tongyu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaohan, saya tidak sengaja memutar kaki saya. Biarkan saya membantu Anda. Ayo, 1.2. Aduh, pelan. Biarkan saya melihatnya. Kakak Tongyu. Anda terluka parah. Biarkan saya mengantarmu pulang untuk... Lupakan saja. Kak, pulang saja dan pakai obatnya sendiri. Hehehe. Kakak Tongyu, kamu... Saya khawatir tulang saya patah. Luar, jadilah. Aku akan membawamu kembali. Anda tidak takut, Paicat? Apakah teman kecilmu cemburu? Anda mengatakannya. Dia datang menemui ayah saya untuk... Saya tidak seberuntung itu. Ayo, tahan. Ayo. Wah, sangat lembut. Luka. Ini adalah pujian murni. Hujan. Pergi. Kakak tunggu. Ya. Meski tidak berat. Tapi tangan ini, saya belum berani memaksakan diri. Anda terus meluncur ke bawah. Tidak terlalu bagus juga. Apakah kamu? Anda tidak ingin memanfaatkan adik Anda, bukan? Di mana itu? Terutama, Anda tidak akan merasa nyaman jika melakukan ini. Itu... Baiklah kalau begitu. Hai. Kakak, berhati-hatilah. Kakimu. Xiaohan, salebnya ada di lemari di luar. Pergi dan bantu saudarimu. Bagus. Kakak ini... Atuh. Puksha, kamu tahu betapa pemalunya kamu? Berubah. Datang ke sini. Aduh. Xiaohan, mengapa kakak tidak mengetahuinya sebelumnya? Tentu saja. Aku bilang kamu gemuk, tapi kamu masih bernafas. Hai. Xiaohan, mohon bersikap lembut. Tersenyumlah dan berhenti bergerak. Bersabarlah. Hujan, musim... Itu Wang Mazi. Untuk apa dia di sini? Ini. Hujan musim dingin. Kamu pergi dulu. Agar tidak terlihat oleh Wang Mazi. Harus menimbulkan masalah lagi. Hujan musim dingin. Kenapa kamu di sini? Oh, kaki suster Dongyu terki. Aku akan memberinya obat. Seorang pria kesepian dan seorang janda yang... Minum saja obatnya. Siapa yang kamu bodohi? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Xiaohan bisa datang. Saya tidak bisa datang. Saya tidak berbicara tentang Wang Mazi. Pembelajaran dari 2 hari terakhir. Itu hilang, bukan? Saudara, kamu... Ada banyak orang dewasa. Saya secara khusus memberikannya. Hari, beri aku beberapa buah untuk hujan kamu. Maka, Anda sedang... Aku pergi dulu. Xiaohan! Keluarlah untukku! Dengarkan!
Xiaohan ini pada hari ini dia berpura-puralah menjadi pria yang rendah hati. Sebenarnya diikuti sejak janda di pintu masuk. Antonio dan Antongyu bersama Bang Maseh. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu beri? Dia merasa bersalah? Apa yang dia katakan? Apakah semuanya benar? Yu Qing, jangan dengarkan omong kosongnya. Hari itu, kakak Dongyu lah yang kakinya terkilir. Saya hanya membawanya pulang dan memberinya obat. Hai, Wang Mas. Saya ingin bertanya kepada Anda diam-diam pergi ke rumah Sister Dongyu hari itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan memfitnah orang. Anda tidak mempercaya. Anda bisa bertanya pada janda An Dongyu. Wang Mazi, jika Anda berani berbohong, dengar, aku berani. Apa yang kalian semua perdebatkan? Tuan Lin, kamu jangan tertipu oleh Xiaohan ini. Menipu dengan niat palsu. Kepribadian Xiaohan, saya bisa mempercayainya. Apa yang kamu tunggu? Masuk produksi. Wang Mazi, saya memperingatkan Anda untuk menjalankan kereta. Bicara tentang kereta, biarkan aku mendengarmu sekali saja. Aku akan menjagamu. Kakek Lin, terima kasih. Angstrom, kamu adalah cucu saudara laki-lakiku, Xiao. Aku bisa mempercayaimu. Saya percaya kamu juga. Xiaohan, Halo, Tuan Shen. Saudara, Hai, Anda menanam rasa lobak ni. Mengapa berbeda dengan kita? Rasanya sangat lezat. apakah ini generasi baru? Tentu saja hal itu akan... Saudara, Anda dan saya kira-kira seumuran. Kalau ada pekerjaan, saya akan beritahu langsung. Katakan yang sebenar. Kali ini saya meminta Dongyu untuk mengatur pan. Aku hanya berharap kakak Xiao, Raja Botol terbaik, menyediakan kami hotel Xiangxiang. Tapi yang bagus sekali. Tidak boleh membiarkan langsung eksklusif. Saya mungkin tidak dapat melakukannya. Harap berpikir 2 kali sebelum menolak. Wortel ini adalah keajaiban. Namun varietas baru yang saya budidayakan, lihatlah sendiri dekorasi ini. Kalau kita bilang eksklusif, berapa banyak orang yang mampu membelinya? Saudara Xiao, harganya berapapun yang Anda inginkan. Tuan Shen, maaf. Anda mungkin kecewa kali ini. Apakah kamu yakin? Kakak Xiao, jangan menyesalinya di masa depan. Tuan Shen, maaf. Saya hari ini, saya juga mengundang teman-teman lain untuk makan malam. Mari kita bicarakan nanti. Saudara laki-laki, saya mendengar bahwa saya mendapat masalah baru ini. Apakah kamu ingin saudara membuat? Kakak Long baik-baik saja. Lihat, nanti akan mendapat masalah. Katakan saja padaku, saudaraku, bantu kamu. Kalian berdua, apakah kamu sudah melupakan? Adik-adik, bagaimana itu bisa terjadi? Dengar, Bang, hari ini saya yang menang. Mari kita semua bernyanyi bersama. Bagus. Hidangannya cukup keras, saudara. Hei, sebenarnya saya. Itulah hubungan di antara kami. Anda bisa mengatakannya saja. Lihat, apakah Anda sekarang terlibat dalam budidaya sayuran? Saya hanya ingin. Mari kita buka restoran bersama. Apa yang kamu pikir? Buka restoran? Ya, aku sudah memikirkan semuanya. Saya akan membiayainya. Saham terbagi 2. Apakah itu? Saya berpikir, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan investasi? Kami masih. Saya bertanggung jawab atas materi ini, Anda bertanggung jawab atas restoran ini, manajemen operasi. Tapi bagaimana dengan biaya materialnya? Mari kita hitung secara terpis. Bagaimana dengan biaya manajemen Anda? Kami juga akan membayar Anda gaji normal berdasarkan harga pasar. Adapun bagian ini... Saudaraku, kamu ambil 6, aku ambil 4. Tidak masalah. Ayo, Menangkan saja kamu. Sebuah cheat. Kenapa kamu di sini? Ikuti saya kembali. hei, ternyata itu adalah saudara Xiao. Ada hal lain yang harus kulakukan hari kita. Mari kita bicara tentang masa lalu di lain waktu. Saudara Xiao, si adalah milikku. Kamu tidak bisa Kenapa jangan omong kosong? Aku bukan orangmu. Untuk melekat padaku, tidak ada seorang pun di sini yang tahu. Anda adalah orang Kamulah yang mengatakan kamu akan bekerja sama dengan saudara. Saya baru saja datang ke sini untuk bekerja. Malaikat. saya tidak berbicara. Anda tidak bisa pergi. Benarkah? Selamat tinggal, kakak. Dia berani memukul. Aku memukuli sampah ini. Kakak Xiaohan, jangan impulsif. Saya datang ke sini untuk bekerja secara suka. Tidak ada yang memaksa aku. Sungguh. Ayo kembali dulu. Bisakah kita membicarakannya setelah kita kembali? Pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika tidak terjadi apa-apa, istirahat yang baik dulu. Aku akan kembali dulu. Hei. Sebut, apa yang akan kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Kamu gadis kecil, jangan main-main. Apa yang kamu pikirkan? Bukankah seharusnya begitu? Apa yang ingin kamu lakukan? Dan memilikinya. Aku beritahu kamu, usiamu. Anda harus belajar dengan dia.
Jangan biarkan aku pergi. Saya tidak suka belajar. Pengusiran. Selain itu, apa gunanya membaca? Hasilkan uang di masa depan. Berikan bunga kepada pria yang tidak. Saya tidak menginginkannya. Apa maksudnya? Maksudku, kamu berjanji untuk menjadi pacarku. Setelah itu, apapun yang Anda katakan adalah apa ada. Jika masih tidak taat, Anda bisa putus dengan saya. Bagaimana kabarnya? Oke. Tapi, Anda harus menyetujui suatu syarat. Ketemu. Anda harus belajar keras. Masuklah ke universitas yang bagus. Itu akan berat. Itu saja. Tentu saja, aku, Xiaohan, menepati janjiku. Bisa. Kamu datang ke sini. Apa yang kamu katakan? Kamu lakukan hari ini. Katakan dengan jujur. Sakit. Anda mengatakan keluarga seorang gadis. Mengapa tanganmu begitu kuat? Salah. Bagimu bau ini seperti apa? Itu bau seorang wanita. Halo, Xiaohan. Kamu pergi mencari seorang wanita. Saya! Bagaimana? Apakah Anda terlalu malas untuk menjelaskan? Di mana saya dapat menemukan seorang wanita? Itu pelayannya. Parfum di tubuhku terlalu kuat. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya sendiri padanya. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu kali ini. Aku akan melepaskanmu kali ini. Bolehkah aku berdiri? Bolehkah aku berdiri? Kak Eklen. Xiaohan, tanam lobak di lahan seluas 3 hektar Anda. Ini sangat berbeda. Kakek Lin, lihatlah. Tanah dari tanah seluas 3 hektar. Bagaimana kabarnya? Xiaohan, Anda tidak bermaksud demikian. Wortel Anda, alasan mengapa ia memiliki efek magis, itu hanya karena... Tentu saja, tanah ini juga mempunyai pengaruh tertentu. Tapi, alasan mengapa ini sangat ajaib. Ada hal lain yang lebih penting. Kalau tidak, apa yang akan terjadi padanya? Benar. Kemudian di dalam tanah, apa yang kamu tambahkan? Cairan rohani. Ambil setetes cairan di mata air pegunungan ini. Itu bisa mengubah rasa sayuran itu sendiri. Jadi rasanya seperti ini. Nasi akan sangat lezat. Xiaohan, bisakah Anda memberitahu saya bahwa ektoplasma sangat berharga? Anda sebenarnya menggunakannya untuk menanam lobak. Ayo. Apakah Anda tahu cara mengkonfigurasi? Jika kamu, kakek Lin, kakek saya, Anda meninggalkan saya. Resep ini. Tapi, ini menyiapkan cairan bahan obat yang diperlukan. Sangat berharga. Dan metode ini sangat kompleks. Jadi ini tingkat keberhasilannya. Itu agak rendah. Tapi, tidak hanya bisa menanam sayuran yang enak. Itu juga dapat memperpanjang umur. Benar-benar pelit. Lalu beri kakek setetes lagi. Masalah besar. Saya akan membantu Anda menemukan bahan obat ini. Anda bisa menariknya ke bawah. Begitu banyak bahan obat. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya mampu menghasilkan kurang dari 10. Saya sudah memberi kakek Lin setetes. Lalu aku bahkan tidak punya beberapa tetes lagi. Lalu saya akan membelinya seharga 30 juta. Berikan saja kakek setetes. Tidak ada yang menginginkan uang Anda. Lalu aku akan mengobati penyakit kakek Lin. Itu karena kakek Lin. Yuqing Xiaohan adalah orang yang berpikiran luas. Saya yakin dia tidak akan segan untuk berpisah dengannya. Gadis Yuqing, maukah kamu pergi berjualan sayuran bersamaku besok? Xiaohan, orang tua Yuqing mengingat tubuhku. Biarkan saya kembali ke kota dan memeriksanya lagi. Tunggu hingga hasilnya keluar. Aku akan kembali untuk mengganggumu lagi. Akan pergi secepat ini? Tak sabar kapau. Anda tidak bisa melepaskan masih enggan melepaskan gadis Yuqing. Kakek, apa yang kamu katakan? Bajingan ini tidak akan membiarkanku pergi. Hei. Boka, konyol, cepat kejar dia. Oh. Idiot juga orang yang pernah punya pacar. Bagaimana Anda bisa begitu tidak mengerti tentang gayanya? Datang ke sini. Duduklah bersamaku sebentar. Bukan. Hei, kamu muncul sekarang. Apa? Tidak ada apa-apa. Kamu salah dengar. Boka konyol, tolong komunikasikan dengan. Tidak perlu mengatakannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gadis di sebelahmu ini memiliki tubuh suci Xuanyin yang langka dalam 1000 tahun. Tapi hargai itu. Apa itu tubuh suci Xuanyin? Tubuh suci Xuanyin adalah dasar bocah bau. Saya telah mengajari Anda metode ajaib tertinggi. 6 jalan reinkarnasi dapat mengaktifkan pot pemurnian iblis. Ubah fisik Anda.
Wah, kamu sungguh beruntung. Dapatkan dia dengan cepat. Pada saat itu, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Benar atau salah? Apa yang kamu katakan? Hanya nyamuk. Ada nyamuk. Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Anda ingin memberitahu saya? Tidak. Kita akan bertemu lagi. Aku bilang, di mana adikmu? Kenapa kamu belum datang? Tidak. Datang. Cepatlah, kakak Xiao, tidak sabar. Saudara Gulong, aku sudah menanyakan segalanya. Aku akan membawamu pergi. Ayo. Kakak Long, kakak Xiao, ada banyak restoran dan hotel. Membangun di sini, semuanya produk tahun 1980-an. Ini adalah tempat yang telah dihilangkan. Kami tidak punya masalah di sini. Kamu lihat. Lokasi restoran itu bagus. Bisakah itu diturunkan? Tentu saja tidak masalah. Saudara Xiao, hotel itu akan dijual. Aku akan menerima telepon dulu. Halo. Kakak Xiaohan, di mana kamu saat kamu tidak di rumah? Saya bekerja di kota Tianhe. Ada apa? Tidak bisakah aku menemukanmu Jika tidak terjadi apa-apa padamu, saya baru saja menutup telepon. kamu berjanji untuk menjadi mencari Anda untuk membantu secara emosional. Adikku, sangat menawan. Sangat indah. Aku memberimu berkah yang indah. Apakah kamu menginginkannya? Aku juga tidak menginginkannya. Menurutmu apakah aku seperti itu? Saatnya kembali ke Xiaohan untuk berobat. Kakek, apakah menurut Anda kebiasaan lama Anda terulang kembali? Aku akan mengantarmu dulu. Pergi ke rumah sakit dan lihatlah. Aku merindukannya, terutama karena kakek. Apakah kamu tidak merindukannya? Kakek, Xiaohan telah membawamu ke dalam masalah. Xiaohan, anak ini ada masa depan yang cerah. Jika kamu suka, pegang saja. Saya juga berpikir dia ambisius dan kemampuan itu. Dia juga berkata, apakah Anda akan membuka restoran dengan Longsan? Oh, jika dia menjanjikan, maka dia telah memilih tempat yang baik. Kakek, siapa aku? Anda dapat yakin. Oke. Atau sedang hujan, atau cerah di rumah kita berdiluhur. Pikirkan tentang hari-hari itu. Kami telah menikah selama beberapa... Tidak pernah bertengkar. Kakek nenek saya telah pergi selama bertahun-tahun. Terkadang saya benar-benar tidak ingin sembuh. Aku hanya ingin bersama nenekmu satu hari sebelumnya. Reuni dengan kakek Xiaomu. Nona Tuan, saudara Xiao datang ke kota Tianhe. Oh! Buka ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu... Saya bisa menghiburnya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia sepertinya sedang melihat ke bawah ke restoran Dahe. Ingin berbisnis dengannya? Restoran Dahe, apakah Anda yakin? Ya. Tidak, aku harus melakukan ini. Kakak Long Xiao kakak, hanya wait dah. Oh. Halo, kami ingin berkonsultasi soal penebusan. Apakah Anda ingin mengambil alih restoran? Anda datang pada waktu yang tepat. Ayo, silakan masuk, silakan. Bagus. Ayo. Silakan duduk. Duduk. Saya tidak tahu bagaimana memanggil tamu-tamu terhormat ini. Ini Tuan Long, kami. Yang ini Tuan Xiao. Kedua bos itu melihatnya. Itulah naga dan burung Phoenix. Pak Sway, sama-sama. Saya ingin bertanya. Restoran kami, berapa harga sewanya? Biaya transfer ini, bagaimana cara menghitung? Anda lihat ini dulu. Yang paling benar, tekan 150.000 biaya transfer. Lama Bos Wei murah. Namun ini, wah, nyewa. Ada juga daya transfer. Pembayaran sekaligus. Saya kekurangan uang. Terima kasih, Bos Wei. Mari kita tanda tangani. Ayo, tanda tangani. Xiaohan, Yu Qing, kenapa kamu ada di sini? kontrak ini tidak dapat ditandatangani. Adik-adiknya, mengapa saya tidak bisa menandatangani kontrak ini? Kamu bodoh. Sebelumnya, tidakkah kamu tahu apakah kamu harus menyelidikinya dengan cepat? Tidak. Apakah ada masalah dengan ini? Restoran Dahe, musim sudah lama sekali. Hipotek untuk Lu Yuan. Dir! Kamu anak tua! Beraninya kamu berbohong kepada kami? Ayo, pergi. Wah, bos. Long dan Tuan Xiao.
Ini salahku berbohong pada. Tapi restoran ini tidak ada restoran seperti seluruh keluargaku akan kelaparan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat. Saya kasih cinta. Saya tahu Anda ingin. Kamu mempunyai kemampuan. Bantu aku. Tolong bantu saya. Saudaraku, kenapa kamu tidak membantunya? Apa pendapatmu tentang Xiaohan? Selama kamu membantu siwa restoran ini, Anda memiliki keputusan akhir. Bantuan. Kalau begitu bangun. Bangun! Bukan tidak mungkin jika Anda ingin saya membantu Anda. Tapi semua ini harus dilakukan. Seperti yang saya katakan. Oke. Kontrak ini bukan berarti kami tidak bisa menandatanganinya. Dan contoh ini, itu harus ditandatangani sebelum Anda menggadaikan restoran. Dan menunjukkan secara kerusakan yang dilikuidasi. Apakah ini akan berhasil? Tapi Lu Yuan bukanlah orang baik. Bisakah ini dilewatkan? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika Anda ingin mempertahankan, Lakukan saja apa yang kakakku katakan. Jangan khawatir. Katakan saja padanya secara langsung. Kontrak ditandatangani. Anda telah menerima semua pembayaran. Bukankah cukup jika dia datang kepadaku secara langsung? Berapa banyak utangmu? 10 juta. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir. Saat itu, bertanggung jawab saja atas kenakalan. Dan saya bersikeras bahwa Anda ditipu ketika tidak sadarkan diri. Menandatangani apa yang disebut kontrak. Apakah ini tidak cukup? Ternyata kamulah bajingan sebenarnya. Bagaimana dengan Bos Wei? Tanda tangani kontrak. Ayolah. Tahi, kamu bajingan. Seorangkan restoran itu dengan cepat. Kakak lu, kenapa kamu ada di sini? Berhenti bicara omong kosong padaku. Boleh, saya di sini. Wait the heck, kamu bajingan. Anda berani menipu. Hitam dan putih. Batas waktu 3 hari telah berakhir. Lihat sendiri. Bukankah sudah disepakati? Pinjam 10 juta. Kapan itu menjadi hipotek hotel? Tidak ada. Siapa yang meminjamimu 10 juta? Saya belum pernah menandatangani perjanjian seperti itu. Anda berkomplot melawan saya. Beritahu aku lagi. Saya minum terlalu banyak ketika saya menandatangani. Saya tidak tahu apa-apa. Apakah kamu berani mengandalkanku? Aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. aku akan membunuh. Berhenti! Saudara Lu, lepas dari hubungan antara Anda dan... Apa masalahnya? Itu bukan urusanku. Bukan begitu? Saya sekarang, tapi pemilik baru restoran ini. Kakakmu mengatakan ini milikmu. Itu Awe Dahe telah mengambil alih hipotek untuk keluargaku. Lu Yuan? Tapi kontrak kita... Tapi itu sudah ditandatangani seminggu yang lalu oleh kalian. Hei! Pada kontrak ini, tapi ada Bos Wei ditandatangani. Dan ditandatangani dengan tangan hak untuk menggunakan restoran ini. Jadilah milikku sekarang. Yohan, apakah kamu yakin ingin menyinggung perasaanku? Dia adalah seorang pebisnis yang serius. Ya, kapan restoran kami akan buka? Saya harus meminta Anda untuk datang dan mendukung saya lebih sering. Yohan, saya melihat restoran Anda. Kapan bisa dibuka? Kakak Long, ada apa di balik ini? Aku serahkan padamu. Wiching dan aku akan kembali ke desa dulu. Yuching, apakah kamu lelah? Kenapa kamu tidak kembali dulu? Oke, kalau begitu, aku akan kembali dulu. Cepat juga. Bagus. Kapan kita akan menangkap wanita ini? Jangan buang sumber daya. Wah, bisakah kamu lebih serius? Baik itu mengolah makhluk abadi, setan, atau Buddha. Ini semua tentang menyempurnakan energi, menyempurnakan chi, dan menjadi memurnikan Tuhan, dan kembali ke... Salah, saya melihatnya di acara TV. Berlatihlah sampai itu semua akan tersambar petir. Bersikaplah puas. Kamu telah menyeberang. Anda telah melewatkan pelatihan chi. Saya akan menghajar lusinan gangster lokal di masa depan. Di ujung jari Anda, saya sedang berlatih. Kakak Dongyu, kenapa kamu ada di sini? Saya melihat lampu di kebun sayur Anda menyala. Saya pikir ada pencuri, jadi saya datang untuk membantu Anda melihatnya. Anak laki-laki. Janda cantik ini memiliki tubuh Xuanyin kelas. Jika Anda menggunakannya untuk berlatih, tingkat kultivasi Anda akan segera meningkat. Kakak Dongyu, Anda sesak. Apakah Anda lebih bergaya dari sebelum? Kamu nak. Jalan atas adalah jalan atas. Itu sangat menjijikkan. Jatuhkan dia. Segera berhasil membangun fondasi. Apa itu? Saudari, aku harus pulang dan tidak. Peluang besar telah hilang. Aku akan berlatih dengan sesuatu yang besar akan terjadi. Padaku cepat atau lambat. Rekor maka engkauan. Kita bagus. Bagus ya. Saudara lo, kita dipukuli. Apa? Kakak panjang. Anda tidak bisa begitu saja. Tinggalkan saudara-saudara kita. Gadis yang kamu perkenalkan pada itu belum terpenuhi. Kakak panjang. Kakak panjang. Kakak panjang.
Kakak Long, bagaimana kabarnya? Kata doktor, dapat dilewati dengan aman dalam waktu 3 jam. Masih ada secercah harapan. Situasinya tidak optimis. Siapa yang melakukannya? Saya di sini untuk menghancurkan restoran kali ini. Semuanya. Begitu mereka datang, mereka menghancurkan seluruh hotel. Dia juga menikam kakak Long. Aku tidak melindungi kakak Long. Kami tidak berguna. Harian Yuan. Saya akan memotong jeroan ini sekarang. Berdiri saja di sana untukku. Apakah kamu merasa bahwa masa lalu ketika saya sendirian sangatlah keren? Hal terpenting bagi kami saat ini. Bagaimana Anda menyelamatkan nyawa saudara Long? Benar. Sekarang tidak ada gunanya kedatangan dewa. Abadi. Halo. Bangun dengan cepat. Selamatkan saudaraku. Ini bukanlah beberapa tetes cairan spiritu. Dapat disimpan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menyelamatkan orang. Apa maksud? Lin Yuqing adalah harapan Anda untuk menyelamatkan orang. Kalahkan dia dan gunakan kekuatannya. Pembangunan Longsan bisa diselamatkan saat itu. Datang ke sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Hujan atau cerah? Apa yang saya lakukan selanjutnya? Anda mungkin tidak begitu mengerti. Tapi Anda harus percaya. Saya terpaksa dan tidak berdaya. Itu semua karena suatu alasan. Saya... Bagaimana dengan kakak? Apakah ada cara? Saya menerobos sebuah terobosan yang luar. Saya punya cara untuk menyelamatkan saudara. Kamu keluar dulu. Tunggu aku di luar. Bagus. Anggap saja anak ini beruntung. Minumlah cairan roh. Anda sekarang telah berhasil mendirikan yayasan. Mari kita menyuntikkan Qi ke dalam dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Detak jantung dan pernapasan stabil. Kondisinya dianggap stabil. Masuk. Kakak Xiao, bagaimana kabar kakak Long? Jangan khawatir. Saudara, Long sudah keluar dari bahaya. Kan segera bangun. Bagus. Kakak panjang. Kakak panjang. Jangan khawatir. Tidak, dokter baru saja tiba. Hei, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Apa yang mendesak? Hubungi saja saya secara langsung. Silakan dan sibuk. Tarik di sini. Kembali. Apakah di dalam hujan atau cerah? Sepertinya suasana hatinya sedang buruk, bahkan tidak sarapan. Apakah kalian berdua bertengkar? Aku beritahu kamu, tidak mudah untuk membujuk wanita ini agar marah. Hati-hati, saudara. Ini untukmu. Tadi malam hujan dan cerah. Maaf. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Sungguh. Menurutmu aku ini siapa? Tadi malam? Kamu tidak seharusnya memberiku satu. Alasan penjelasannya? Jangan marah. Aku benar-benar tidak bermaksud meremehkan. Kamu ada di hatiku. Selalu peri kecil yang paling suci. Jangan pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Hujan atau cerahkan aku? Aku menyukaimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah itu benar? Itu, aku beritahu kamu. Mulai sekarang, kamu adalah laki-laki saudara perempuanku. Jika Anda memikirkan wanita lain di luar, kakimu patah. Bagus. Semuanya tunduk pada perintah ratu. Kamu bersama? Saudari Anci, kemarilah. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Lahan sayur-sayuran hancur. Apa? Banyak sayuran yang digigit ternak. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Hatilah Mazi yang melakukan ini. Saya akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang. Kamu benar-benar menindas adikku Xiaohan? Hei, Saudari Anci, jangan impulsif dulu. Kami tidak punya bukti sekarang. Mari kita tunggu sampai kita mengetahui lebih lanjut. Bukti apa yang Anda inginkan? Tampaknya Wang Mazi yang melakukannya. Menurutku kamu terlalu malu untuk pergi.
Apa yang dikatakan Yuqing masuk akal? Tangkap pencuri dan kita tidak bisa melakukan apapun tanpa dasar. Kakak Xiaohan, kamu... Anda sebenarnya berbicara untuknya. Aku tidak menyukaimu. Oh, kakek kamu kah? Bahkan gadis kecil itu berbohong. Katakan dengan jujur. Siapa lagi yang menyukaimu? Istriku. Sakit, sakit. Aku sangat menyukaimu sendirian. Siapa? Siapa yang membuatku takut dan menunda studiku? Saudara Xiao, mengapa kamu datang ke tempatku pagi-pagi sekali? Wang Mazi, aku bertanya padamu. Beri aku masalah. Ladang sayur seperti apa? Dan bencananya seperti apa? Aku tidak keluar pagi-pagi begini. Saudara, Aku benar-benar tidak melakukan apa. Itu sebenarnya bukan kamu. Jika Anda tidak percaya, Anda membalik beberapa halaman pertama. Saya akan melakukannya pagi ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Desa terdekat. Apakah ada orang asing? Baru-baru ini. Ya, hei. Sepertinya ada beberapa wajah seperti di dalam kamu berkeliaran di sekitar orang-orang itu. Nah, Anda tidak mengenal siapapun. Saya juga bukan orang yang bekerja keras. aku selalu lari ke rumahmu. Bukankah itu untuk meminta akun? Saudara, karena saya tidak mau membayar. Aku hanya menunggumu membayarku kembali. Aku baru saja mulai. Anda pamer. Kalau begitu biarkan aku melepaskan. Tanyakan kepada adik-adik itu tentang hal itu. Siapa itu? Dia menghancurkan kekayaanmu. Apa yang saya lakukan? Kamu bodoh. Saya tidak bisa menghasilkan uang. Apa yang bisa kuberikan padamu sebagai balasan? Ya! Anda datang ke sini untuk merampok saya. Ini merampok rumah. Memberiku, memberi. Hei! Saudaraku, kamu di sini? Di mana Xiao Xuan? Baru saja keluar. Kakak panjang. Saudaraku, terutama untuk keselamatan masa depan. Memikirkan masa depan. Di mana saya? Kurang. Namanya Xuan Tianggang Qijue. Anda membawanya untuk berlatih. Jika latihannya berhasil, ini tidak akan terjadi lagi. Saudara, apakah kamu baik-baik? Anda terlalu banyak menonton film seni bela diri. Jangan percaya. Oke, kalau begitu lihatlah. Apa-apaan ini? Mengambil benda dari udara. Tidak jika kamu datang lagi. Anda datang lagi? Oke. Aduh. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saudaraku, Long, ada sesuatu. Kamu tidak percaya. Namun bukan berarti tidak ada. Tapi jangan diganti. Buku rahasia seni bela diri. Ambillah dan perhatikan baik-baik. Hancurkan itu untukku. Juga, jika Anda berhasil dalam berkultivasi di masa depan, jangan pernah menunjukkannya di depan orang lain dengan mudah. Jangan sampai menyebabkan masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir. Oh, panjang. Ya, ada hal lain yang harus. Aku akan pergi dulu. Ya, ketika kamu pulih, saudaraku, aku datang dan jemput Anda secara. Oke. Piki. Saudara, siapa orang yang menghancurkan kebun sayuran? Di mana orangnya? Di gudang yang ditinggalkan di jalan lama. Ayo kita temui dia. Anda harus mengemudi. Cidu! Bagaimana dengan cepat? Saudara Xiao, meminta maaf. Siapa kamu? Katakan, kebun sayur saudara Xiao. Bisakah kamu lari? Lu Yuan. Saudara Xiao, jangan bunuh siapapun. Aku beritahu kamu, Xiaohan. Pembunuhan dapat dihukum. Tunjukkan rasa hormat padaku. Jangan khawatir, kamu belum mati. Katakan itu, mengapa Anda menghancurkan kebun sayur saya? Kaulah yang membiarkan aku pergi dulu. Kehilangan aset dalam jumlah besar. Wadahku berhutang. Alasan terlilit, itu karena Anda sendiri tidak jujur dalam berbisnis. Apa hubungannya dengan saya? Mengatakan yang sebenarnya, apa alasannya? Tidak ada alasan lain. Aku hanya ingin membalas dendam padanya. Saya ingin mati dengan bahagia. Mati, kamu berpikir dengan indah. Wang Mazi, aku akan mengikatnya nanti. Lihat dia menyerah padaku. Xiaohan kamu? Xiaohan! Saya tidak ingin kantor polisi. Kamu pantas menerima siapa yang memintamu main-main dengan kakak Xia. Oh, kita.
lakukan ini. Bagus. Cepat kemari. Lihatlah. Lihat, warnanya menjadi merah. Mungkinkah ini perubahan yang disebabkan oleh Heko? Apa yang aneh tentang ini? Segala sesuatu mempunyai tingkat. Tanah juga. Bumi merah. Setelah bergizi, perubahan pertama disajikan. Apa pengaruh tanah? Setelah daratan ini bisa juga menanam tanaman obat. Siklus pertumbuhan harian juga bisa diperpendek. Saya pergi. Kerugian sebelumnya, bukankah ini merupakan pengembalian investasi? Tidak berpengetahuan. Cairan spiritual dalam labu ini. Bagaimana Anda bisa meremehkannya? Jangan segan-segan berpisah dengan cairan. Tingkatkan irigasi. Mengapa kamu terkikik? Hujan atau cerah? Kami ingin menjadi kaya. Kenapa kamu gila? Cangkul tanah dengan cepat. Hujan atau cerah? Apa yang kamu punya? Hadiah? Bagaimana kamu? Bagaimana bisa ada orang yang seburuk dirimu? Ya, keburukanku. Saat itu, Aku akan memberimu hadiah cadang. Ya. Kakek Lin, apakah Anda sedang belajar cara lalu berlebihan untuk membeli sebanyak itu? Di mana saya membelinya secara online. Itu terakhir kali saya pergi ke kota bersama Yu Qing. Dia khawatir. Dia khawatir. Dia menyiapkannya untukmu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Siapa yang memintamu berterima kasih? Coba lihat. Apakah saya cukup siap? Cukup. Tapi ini terlalu berlebihan. Jangan menghabiskan uang secara Anda mengembangkan cairan. Apakah Anda tidak membutuhkan bahan obat? Aku beritahu kamu, saya bisa menghabiskan. Saya bisa berkat banyak konek. Berkat Brad akhirnya mengumpulkan ini. Bahan obat yang sangat tua. Bagaimana kabarmu? Ya, Kamu bocah kecil. Sangat perhatian. Kumpulan bahan obat ini luar biasa. Cukup untuk menyempurnakan pil pengumpul Qi kelas 1. Pil pembangun fondasi kelas 2. bisa juga membuat ramuan. Anda akan memasuki masa konsekrasi kelas 3. Anda bisa belajar memurnikan ramu. Sekarang kita memiliki bahan obat. Pikirkan caranya nanti. Tungku alkimia. Perhatikan baik-baik budidaya. Inilah metode rahasia keabadian. Zaman kuno. Peisa Xuanyuan. Anda memperlakukannya sebagai mitos dan legenda. Jangan linglung. Jangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Budidaya ganda! Aku bilang kamu perlu menggunakan tungku alkimia untuk ramuan. Ya! Tungku obat mujarab terbaik. Setiap rumah tangga harus menggunakannya. Belum. Tentu saja. Kemudian terus bahan obat yang saya sebutkan. Bergabunglah secara perlahan. Berapa lama hal ini harus bertahan? Artefak. Aku berpikir, apakah ini akan berlangsung selamanya? Bagaimana cara membentuk pil? Apakah ada kemungkinan ramuan ini? Itu berair. Dapat berbentuk pil. Itu tidak penting. Yang penting adalah ini. Obatnya juga mempunyai efek yang sama, kan? Sepertinya Anda tidak melakukannya. Lakukan budidaya gan. Saya khawatir saya tidak bisa berlatih kultivasi ganda. Saya sedang sibuk. Maukah Anda mencobanya malam ini? Saya siap. Mari kita saja. Jangan pedulikan teori itu untuk saat ini. Latihan dulu. Bagaimana cara mempraktekkan? Tetaplah bersamaku perlahan. Bagaimana kamu menggunakan ini? Seharusnya tidak. Casserole, topless obat. Anda hanya tidak mengerti pada pandangan pertama. Ayo, aku akan mengajarimu. Hujan atau cerah? Kamu, Ma Jing, pernahkah Anda memikirkannya? Hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Saya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hujan atau cerah? Saya tidak cukup kaya. Tidak ada yang berharga. Ini tidak perlu mahal. Saya sangat menyukai ini. Haha, hujan atau cerah? Potong kuenya dengan cepat. Ya. Kakak Xiaohan, Kakak Anki, kenapa kamu ada di sini? bisakah kamu pergi ke sekolah besok? Apa kamu tidak melakukan? Bukankah kamu melakukan kejahatan lain? Lewati kelas. Hah? Ayo. Kak Anki. Kakak malaikat. Ayo makan kue bersama. Apakah kamu datang? Kue ini, Kakak Xiaohan membelikannya untukmu. Ya, dia juga membuat hidangan ini. Tapi saudara Xiaohan, tidak ada yang memberikannya padaku. Kakak Xiaohan, kamu bilang kamu ingin menjadi pacarku.
Berikan atau ambil gelang pusaka ini. Berikan padanya. Apa maksudmu? Itu bukan aku. Ini semua adalah kesalahpahaman. Pahaman, siapa ini? Makan. Untuk apa kamu di sini? Saya datang ke rumahnya. Aku tidak mencarimu. Yang Hui, kita tidak akrab satu sama. Ini. Aku tahu kamu belum melepaskanku. Kalau tidak, aku beritahu saya. Lewat sini. Aku datang kali ini. Aku ingin kembali bersama denganmu. Awakmu. Kakak Shohan, mengapa kamu naik begitu banyak perahu? Dari mana datangnya begitu banyak kapal? Dan aku. Gila. Jangan kira aku tidak tahu. Tolong tutup mulut. Apakah kamu bajingan? Pergilah. Hujan atau cerahkan aku. Aku salah. Aku tidak melakukannya. Malaikat, sebenarnya saat aku bilang aku bersamamu, sebenarnya bersamamu adalah untuk dapat mengikuti satu tes. Anda pembohong besar. Aku sangat menyukaimu. Kamu menyukainya. Sayang, aku tidak keberatan. Saya bersedia untuk Keluar. Halo. Apa? Ya ampun. Hujan atau cerah? Yu Qingyang, ayo kita pergi menonton filem besok. Aku akan menyelesaikan piringnya besok pagi. Sampai jumpa di bioskop. Trik apa yang dilakukan Ninyu? Trik apa? Kenapa kamu belum datang? Kak, apakah hujan atau cerah? Yu Qing senang. Katanya, aku akan bekerja denganmu. Tapi, kenapa dia mengirimkannya? Berita seperti itu? Sayang sekali. Hei, Apa yang akan kamu lakukan? saya juga ingin. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Hujan atau cerah? Hujan atau cerah? Hujan atau cerah? Memberimu makan, dasar bodoh. Keluarlah dengan cepat. Beri makan. Berhenti gemetar. Aku hampir pingsan karenamu. Saya tidak peduli apakah Anda terbang atau tidak. Tolong bantu saya merasa. Lokasi Yu Qing. Di mana tepatnya? Kurangnya energi spiritual. Biarkan aku pergi. Biarkan kamu pergi dan aku akan memberitahumu. Aku akan menghancurkan labumu untuk. Oke. Saya akan mencobanya. Rumput camping. Ada banyak pohon di luar. Ada juga air. Halo? Apa lagi? Hei. Sudah tua dan tidak berhujan atau cerah. Hujan atau cerah? Dasar, Anda akan kehabisan daya sebelum Anda hanya petunjuk ini. Bagaimana Anda ingin saya? Hei, Einstein, apakah kamu percaya? Petunjuk apa yang Anda miliki? Apa yang saya cari? Pondok jerami bobrok. Ada banyak pohon di sekitarnya. Saya belum selesai berbicara. Kemana kamu pergi? Apakah ada orang? Apakah kamu kehabisan nafas? Shohan, bajingan ini. Jangan berpikir, aku kehilangan kesabaran. Dia belum menyadari kalau aku hilang kan? Apakah ada orang di sana? Lihatlah jejak sepatu di tanah. Wanita itu seharusnya ada di dekat. Sudah. Di mana kamu? Oh, di sini, di mana kamu? Saya di sini. Di mana Shohan dan yang lainnya? Tampaknya berada di... Anda pergi dan selidiki siapa yang menculik saya terlebih dahulu. Aku menunggu dia menyelamatkanku. Pergi dengan cepat. Jangan tunda urusanku. Sepertinya wanita itu salah meminum obat hari ini. Hujan atau cerah? Di mana kamu? Saya di sini. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera menyelamatkan? Bukan Yu Qing. Tangga yang kecil. Anda harus bisa berjalan sendiri. Kakiku terkilir. Di mana yang sakit? Anda juga tidak mengalami pembengkakan di sini.
Mungkin itu cedera otot. Sepertinya itulah aku hari ini. Aku harus merepotkanmu. Oke. Anda datang. Saya akan membawa Anda kembali untuk memeriksanya. Ngomong-ngomong, Yu Qing. Pelan-pelan. Aku menunggumu di bioskop hari ini. Belum menunggu, aku tidak melihatmu ketika aku sampai di rumah. Saya hanya akan menebak. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda. Kamu akan keluar nanti. Anda sebaiknya membawa pengawal Anda bersama Anda. Segera setelah saya pingsan. Ketika saya bangun, sudah ditemukan diculik. Menurutku. Pertama Kakak Long, lalu kamu. Jangan khawatir, aku harus mencari tahu orang ini. Hati-hati. Apa yang terjadi? Di mana yang sakit? Tidak apa-apa kakek, kakiku terkilir. Hujan atau cerah. Saat kamu keluar hari ini, pernahkah Anda menemui orang yang mencurigakan? Tidak, itu semua normal. Namun, aku bertemu dengan adik perempuan Ci. Tapi orang-orang mengabaikan. Masalah ini, saya khawatir. Kamu istirahat dulu. Saya akan keluar. Oke, kamu pergi. Perhatikan keselamatan. Memeriksa pengawasan terdekat. Tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Tidak mungkin tidak ada jejaknya. Oke, hujan atau... Aman saja. Saya akan istirahat sebentar. Sebuah Ci, Kang Ci, apakah kamu di rumah? Kamu sudah cukup. Ada yang mengetuk pintu dan ada hantu yang menjelaskan. Di situ, Anci. Tidak ada di rumah. Baru saja. Keluar. Maka kamu tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Oh, bukan ayahnya. Saya tidak tahu kan adalah apa yang kamu lakukan diam-diam. Kamu licik. Saya mengetuk pintu secara terbuka. Akhir-akhir ini selalu ada pria yang tahu harus berbuat apa. Bukan Anci. Yang ingin memberi Anda kejutan. Sungguh mengejutkan. Apakah kamu sudah selesai? Jangan ganggu tidurku. Anda bilang bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kami tumbuh bersama. Dia tidak pernah berbohong padaku. Subuachi, aku tahu kamu menyukai Xiaohan. Tapi perasaan adalah hal yang seperti itu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Lalu mengapa? Berjanjilah untuk menjadi pacarku. Mungkin itu kebohongan putih. Mungkin lagi? Kalau begitu jangan salahkan aku. Sebuah Ci, katakan padaku dengan jujur, apakah Anda menemukan seseorang? Apakah Anda mencarinya? Saya tidak punya. Anda sebaiknya tidak melakukannya. Jika Apalagi? Xiaohan, kamu kembali dulu. Saya akan berbicara dengannya. Kakak Dongyu, apakah kamu juga menyukai Xiaohan? Oh, aku tahu kamu menyukai Xiaohan. Tapi sesuatu, kita tidak bisa melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Tidak ada cara untuk melihat ke belakang. Apakah Anda mengerti maksud saya? Kakak Dongyu. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi lihatlah Xiaohan seperti itu. Saya pikir segala sesuatunya tidak sederhana. Singkatnya, jangan lakukan hal yang saya sesali. Shen Ziliang. Saya memutuskan, saya tidak akan bekerja sama lagi. apakah Anda mencoba menyesalinya? Saya pikir Anda seharusnya kamulah yang pertama kali datang kepada bantu Anda memberi pelajaran. Setelah selesai, bantu aku mencuri resep rahasia budidaya Xiao. Aku tidak akan mencurinya untuk resep rahasia budidaya. Saudara, Xiaohan. Bagaimanapun, kita orang-orang di atas perahu. Anda tidak punya jalan keluar. Mengapa kita tidak memainkan sesuatu yang besar? Selama Anda memberikan kontrak restoran, dapatkan resep rahasia budidayanya. Menghilang selamanya. Shen Ziliang, apa yang ingin kamu lakukan? Anda tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jika aku menjaga rahasia kita, beritahu Xiao, Anda dapat menebak. Saudara, saya telah mencari Lu Yuan. Tunggu sampai aku berikan kepada Anda sesegera mungkin. Aku datang kepadamu hari ini. Itu bukan urusan Lu Yuan. Apa itu? Pesanan Anda. Bagaimana kabarnya untuk melakukannya? Saudara Xiao, ini agak berbahaya. Itu adalah uang yang aku hutangkan padamu sebelumnya. Saya sekarang kembalikan semuanya padamu. Setelah selesai, masih banyak lagi. Apa yang dikatakan, Saudara Xiao? Apakah saya orang yang mengenali uang? Apa yang dipesan, Saudara Xiao? Saya pasti akan melakukannya. Kapas nasional. Semua nomor benar. Saudara Xiao, aku akan memberimu IOU. Kamu duduk di sini. Berhenti. Cik, saya telah tumbuh begitu. Akhirnya tahu apa maksudnya. Lemparkan diri Anda ke dalam rangkap. Saya pergi. Lu Yuan, mengapa cucumu ada di sini? Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk apa kamu di sini? Apa yang kamu tahan? Tidak ada yang terjadi. Aku mencarimu. Aku hanya ingin kamu membantu menengahi kesalahpahaman antara aku dan kakak Xiao. Anda mencari saudara Xiao. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apakah saya tidak takut diketahui orang lain? Sebenarnya, hal-hal di ladang sayur tidak sesederhana itu.
Ini adalah resep untuk pulang sekarang. Kita tidak akan berhutang apapun. Sedangkan untuk urusan nah, Berani membodohiku? aku tidak berbohong padamu. Siapa yang tidak tahu cara sering menyiram dan membunuh? Aku melihat saudara Xiaohan siram saja setiap hari. Sebuah Ci. Apakah menurut Anda itu sangat mudah? Baca sekilas seluruhnya. Jangan mengancamku. Jangan lupa bahwa kamu memiliki sesuatu di tanganku. Paling buruk, itu akan pecah menjadi 2 bagian. Bagus. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya meminta Anda untuk menculik Lin. Akibatnya, semua orang lari. Hanya efisiensi Anda. Saya tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan Anda. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Jangan macam-macam dengan mengapa saya bisa melakukan semuanya. Biarkan aku pergi. Mari kita putus. Tolonglah, tolong bantu saya. Apa yang terjadi? Ayo pergi dari sini dulu, lalu bicara. Saudara Yuchi, bisakah Anda memberi kami tumpangan? Lu Yuan mengejar Yang Hui. Tolong bantu saya. Lu Yuan bukanlah manusia. Paling memukuli dan memarahi saya. Lewat sini, selamatkan saja. Kamu ceritakan segalanya tentang Lui. Cepat masuk ke dalam mobil. Kenapa kamu bersama? Hari ini, saya akan melihat Shen Ziliang pergi ke hotelnya untuk membicarakan. Melewati kamar pribadi, baru saja bertemu. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu mulai bersembunyi dari Lu Yuan? Dia bukan manusia. Tidak memuaskan setiap saat. Pukul saja aku. Bicaralah dengan jelas. Hari ini, dia pergi menemui Shen Ziliang untuk membahas kerjasama. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia memukuliku seperti orang gila. Dia benar-benar tidak tahu. Baru saja lolos. Anda semua ada di hotel Shen Ziliang. Bertemu. Dan masing-masing membuat janji untuk berbicara. Tapi tidak ada yang disepakati. Saudari Yuchi, saya salah. Sebenarnya, apa yang terjadi saat aku mengikatmu terakhir kali? Saya meminta Shen Ziliang untuk melakukannya. Kamu bisa memukulku sesuka. Saya bisa mengerti jika Anda mengikat saya. Tapi, mengapa Shen Ziliang harus membantu Anda? Dia menginginkan saudara laki-laki Xiaohan. Resep sayuran yang ditingkat. Saya berjanji untuk membantunya mencurinya. Kamu tahu di mana resep? Saya tidak tahu. Saya berbohong padanya. Jadi hari datang untuk merepotkanku lah. Bagaimana denganmu, Yang Hui? Kamu dan Lu, apakah ada perbuatan tercela lainnya? Lu yang sedang mencariku. Sebenarnya, dia ingin aku membantunya mengejar saluran wortel Xiaohan. Itu tidak berhasil. Dia meminta Shen Ziliang untuk bekerja sama. Tujuannya untuk mengolah resep rahasia. Terang dan jernih, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Kenapa kamu masuk? Contohnya tidak tertutup. Tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kita berdua lakukan? Jangan nggak perlu menjelaskannya kepada Anda. Sebuah Ci. Faktanya, kami berdua. Itu tidak mungkin. Saya tahu. Jadi saya datang kali ini. Aku ingin putus denganmu. Tidak. Kita belum pernah bersama-sama sekali, kan? Sebelumnya, selalu aku ingin kamu menjadi pacarku. Jadi perpisahan ini, saya harus menyebutkannya juga. Aku hanya bisa meninggalkanmu. Tidak menginginkanmu. Tidak mungkin kamu. Saya tidak. Anda datang untuk bersipati dengan saya. Sebenarnya, datanglah kali ini. Saya hanya ingin memberkati Anda. Kamu harus membuatku bahagia. Hai! Kakak Xiaohan, saudara Yuqing. Lainku juga. Tidak apa-apa. Saya lupa. Jangan dimasukkan ke dalam hati juga. Benar. Saya juga lupa. Kamu ada semuanya. Penyakit Alzheimer. Kakak Xiaohan, kakak Dongju bertingkah aneh akhir-akhir ini. Anda harus memperhatikan. Sayangnya, Kakak, bagaimana? Jika ada yang ingin Anda katakan, pas tuan tapar putu 4 GB tahun. ups. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Saya mendengar orang berkata, keluarga mantan mertuamu kirim seseorang ke rumah Anda untuk membuat masalah. Berapa banyak hutang Anda pada? Kamu memberitahuku. Aku akan membayarnya kembali untukmu. Oh sama. Sebenarnya kakak akan datang hari ini. Akan berada di sini untuk Shen Ziliang lah yang menemukan saya. Dia ingin menggunakan uang. Ingin aku membantunya. Shen Ziliang. Dia mengancammu. Itu tidak benar. Kakak, tidak peduli apa. Tidak masih berterima kasih karena Anda mengatakan yang sebenarnya. Adapun uangnya, saya memikirkan suatu cara. Tapi itu Shen Ziliang. Anda sebaiknya menghindarinya. Orang itu miliknya. Tidak mudah untuk dibodohi. Ayo pergi. Sayangnya, Wang Mazi, apa yang terjadi di sini hari ini? hai. Tidak ada yang ini tidak. Apakah kamu merindukan saudara Shen? Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Bisakah kamu baik-baik saja?
Biarkan saya mengatakannya. Aku ingin berlindung padamu. Aku akan jalan-jalan denganmu. Hentikan. Apakah saya mendengarnya? Akhir-akhir ini kamu telah membantu anak laki-laki itu, Xiao Han. Saudara, kata-kata gosip itu, bisakah kamu mempercayainya? Anak itu Xiao Han. Anda berhutang uang kepada saya, dan Anda belum memberitahu. Juga mencari seseorang? Bolehkah aku bergaul dengan? Jadi apa yang ingin kamu lakukan di sini hari ini? Itulah tipe prianya. Saya dengar, pernahkah Anda memikirkan restoran Xiao? Saya dapat membantu. Xiao Han berhutang uang padaku. Dia memberiku 2 kali lipat. Anda harus meminta. Oke. Anakmu punya masa depan? Lagi pula, aku sudah membantumu sebelum saya telah membantu. Lagi pula, Anda menipu saya seperti ini. Hanya karena kamu membantuku sebelumnya. Hanya untuk kerja keras ini menjadi orang lain. Hanya pemukulan. apa maksudmu? Anda belum melakukan apapun yang saya minta. Anda masih berani meminta uang kepada saya. Aku kehilangan pekerjaanku karena kamu dan aku. Karena kamu, saya menghancurkan kebun sayurnya dan tidak ada jalan keluar. Anda tidak membutuhkan uang ini. Tapi nanti, jangan biarkan aku melihatmu. Jangan pergi lagi. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Kenapa kamu masih belum bangun? Kamu tidak akan mati kan? Saya baru saja meminum obat itu. Tapi apa yang terjadi padamu hari ini? Lu Yuan, pergi dan mintalah uang hasil. Maka Shen Ziliang adalah seorang pencuri. Untuk restoran, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak tahan menjadi agen rahasia ini. Nyawa anjing itu dipertaruhkan. Itu sungguh tidak mungkin. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Oke, Anda tidak perlu membayar saya kembali. Jika saya benar-benar mengambil uang ini, jadi apa perbedaan antara saya dan Shen Ziliang? Katakan, bisakah kamu membawanya kembali padaku? Itu telah banyak membantu saya. Dengan dia, maka Shen Ziliang masih bisa melarikan diri. Hati-hati, jangan ceroboh. Saya keluar dari rumah sakit. Saya tercekik sampai mati. Jangan bilang saudara laki-laki tidak cukup. Ini telah mengatur resepsi khusus. Cukup menarik. Di mana saya bisa mencari gadis cantik? Aku sedang membicarakanmu. Anda kebetulan memiliki pikiran acak. Anda tidak takut melelahkan diri sendiri. Ayah, aku dalam keadaan sehat. Tubuhnya bagus. Mengapa Anda tidak mencobanya? Berhentilah membuat masalah. Malam ini, itu makanan biasa. Adikmu berada di bawah pengawasan ketat sekarang. Aku tidak akan memberi. Berhentilah membuat masalah. Malam ini, ada hal serius yang ingin kukatakan. Sebelumnya, orang-orang yang menghancurkan restoran kami juga kalahkan. Sekarang, ada berita. Oke, mau ngobrol sambil makan? Pergi. Saudara Xing Xing, tolong beritahu saya dengan cepat. Apa asal-usul bangsa kita? Hancurkan restoran kami dan orang yang memukulmu. Seharusnya itu milik Lu Yuan dan Shen Ziliang. Saya bisa memahami. Apa hubungan Lu Yuan dengan dia? Lalu bukankah restoran ini masih miliknya? Shen Ziliang ini, dia hanya untuk resep lobak saya datang dengan restoran kami. Adapun Lu Yuan ini, di permukaan, batas ini diikat dengan sempurna. Sebenarnya, dia dan Shen Ziliang sekelompok. Orang ini memiliki nafsu makan yang besar. Restoran kami ini akan meningkat. Ini sangat meriah. Itu bukan masalah besar. Jika mereka berani menimbulkan masalah, saya membiarkan mereka datang dan pergi. Serahkan padaku di sini, Saudara Long. Anda baru saja ambil Yu Qing dan pergi dulu. Tidak mau. Saudara laki-laki, hati-hati. Pergi dengan cepat. Saya memperingatkan Anda lagi. Mereka yang melewati garis merah. Saudara Lu, filenya seharusnya ada di sana. Karilah dengan cepat. Sesederhana itu? Lalu seberapa rumit yang Anda inginkan? Tidak. Apakah Anda masih menginginkan file Anda? Begitu mereka memanggil polisi, kita semua akan kacau. Kamu berani? Berani memukulku. Hari ini saya memberitahu anda siapa saya. Anda datang!
Saudara Xiao, akulah yang bodoh. Tuan mempunyai banyak. Maafkan saja aku. Maksud foto. Tanpa diduga. Kamu sangat pintar. Lalu bagaimana menurut Anda? Aku hanya akan bertarung denganmu. Saudara, apa yang harus dilakukan dengan orang? Lakukan saja apapun yang ingin Anda lakukan. Maka masyarakat yang tentu saja polisi dipanggil. Saudara laki-laki. Anda di sini. Kami melakukannya hari ini. Awal yang salah, Pak. Berapa omset hari ini? Tidak, Pak. Jika menurutku benar, apa imbalannya? Membalasmu dengan ciuman. Beranikah kamu memintanya? Patuh. Saudara laki-laki, omset kami hari ini. Setelah makan malam, diperkirakan akan melebihi 500. Apakah Anda memilih? Jangan khawatir. Sebelum saya datang, sudah dijelaskan. Bahan ini akan dikirimkan satu demi satu. Semua orang telah bekerja. Lalu bagaimana? Aku akan pergi ke kantor dulu. Saya... Ini, apa ini? Jangan ikuti aku dulu. Itu kemajuan Anda. Jika itu adalah anak orang lain, mereka akan berusia 7 atau 8 tahun. Engström, mengapa kamu muncul? Apa terjadi sesuatu lagi di restoran? Saya baik-baik saja. Tidak bisakah aku mendatangimu? Itu, aku banyak membantumu kali ini. Tampaknya tidak ada yang diungkapkan. Lalu, bagaimana kamu ingin aku mengungkapkannya? Tante, Longsan, tampaknya kemajuan kita terlalu lambat. Kamu, apakah kamu merasa... Anak laki-laki, kesempatan telah tiba. Anda harus memanfaatkannya. Apa yang kamu pikirkan? Matu. Kusuruh kau pulang bersamaku. Pergi ke rumahmu. Ya. Mengapa kami pergi ke rumah? Tentu saja untuk bertemu orang tuanya. Temui orang tuanya. Tapi aku belum siap. Oh, semua ada tamu yang memanggilmu. Di mana orang? Tadi di sini tadi? Xiaohan, Kakak panjang. Apa yang? Anda di sini, aku ada urusan. Apa yang salah? Engström. Apa yang terjadi? Kakak panjang. Ada apa? Bagaimana bisa begitu misteri? Seseorang baru saja memberiku sebuah catatan. Berbicara tatap muka. Babi, dapat ditemukan. Tempat yang disebut keabadian. Kamu juga tidak demam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bercanda. Saya merasakan orang sama seperti saya. Engström, tidak. Apa artinya menjadi seperti Anda? Apakah itu keterampilan yang kuberikan pada? Biarkan orang lain belajar darinya. Tidak denganku. Maksudku, dia adalah orang yang sama dengan kita. Yang dia maksud adalah dunia ini. Ada juga petani.